Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, salam sejahtera, selamat berjumpa lagi ya. Perkenalkan, nama saya Dr. Ari Ambarwati MPD. Saya merupakan salah satu dosen di Universitas Hang Tuah, program studi Magister Administrasi Publik. Ya. Pada kesempatan saat ini, saya akan mengampu pada mata kuliah budaya organisasi, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib peminatan ya, untuk minat administrasi atau manajemen sumber daya manusia sektor publik dengan bobot 3 SKS. Nah, sedikit saya akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari atau kita kaji dalam mata kuliah budaya organisasi ini. Hmm. Budaya organisasi secara deskripsi ini merupakan mata kuliah yang berkaitan dengan administrasi, organisasi, serta manajemen bidang publik. Nah, kemudian capaian yang akan diharapkan adalah kemampuan untuk memahami tentang budaya organisasi sebagai norma, nilai dan prinsip, serta ciri khas sebuah organisasi, serta pengetahuan tentang metode pengukuran dan pengklasifikasian budaya organisasi, sehingga dapat diaplikasikan dalam memecahkan permasalahan-permasalahan organisasi publik. Ya. Nah, adapun bahan kajian ada organisasi dan manajemen, perkembangan teori organisasi, perbedaan organisasi publik dan swasta, konsep budaya organisasi dan iklim, kemudian budaya organisasi sebagai penciri, kepemimpinan dan budaya, lingkungan dan budaya, pembelajaran organisasi, pengukuran budaya menggunakan usai, dan masalah-masalah budaya organisasi. Nah, adapun materi atau sub mata kuliah yang pertama adalah tentang konsep administrasi, organisasi, dan manajemen publik. Ini kita tempuh dalam 2 kali tatap muka. Kemudian perkembangan teori organisasi dan perilaku organisasi juga tatap muka. Kemudian ada karakteristik kontekstual organisasi publik dan perbedaannya dengan organisasi swasta. Kemudian ada organisasi dan maksudnya adalah budaya organisasi dan iklim organisasi. Kemudian ada juga materi tentang patologi budaya organisasi, evolusi dan pembelajaran organisasi. Kemudian ada pengukuran budaya organisasi ya dengan menggunakan metode OCAI. Kemudian yang terakhir pertemuan ke-14 dan ke-15 adalah studi kasus tentang permasalahan-permasalahan yang ada dalam budaya organisasi. Adapun kriteria penelitian pada mata kuliah budaya organisasi ini, eh, kita akan menggunakan rubrik analitik ya untuk menilai kegiatan perkuliahan pada mata kuliah budaya organisasi ini. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang patologi budaya organisasi. Nah, mungkin rekan-rekan ada yang tahu apa itu yang disebut dengan patologi budaya organisasi. Atau patologi aja deh.
Kira-kira apa yang dimaksud dengan patologi? Sepertinya kok seperti istilah kedokteran gitu ya. Ya memang ini patologi budaya organisasi. Jadi dalam budaya organisasi itu juga ada yang disebut dengan patologi ya. Nah, apa sih patologi? Ternyata patologi budaya organisasi adalah penyimpangan atau disfungsi dalam budaya organisasi sehingga akan menghambat efektivitas, kolaborasi, dan produktivitas. Nah, kemudian patologi budaya organisasi ini sering tidak disadari karena dianggap sebagai suatu kebiasaan. Nah, ini yang mungkin kita tidak sadar nih, apakah dalam organisasi kita itu sedang mengalami ada sesuatu yang disebut dengan patologi budaya, ya, budaya organisasi. Nah, ciri-ciri dari patologi budaya organisasi adalah resisten terhadap perubahan. Jadi dia tidak mau untuk berubah gitu ya. Jadi tidak mau untuk berubah. Kemudian subkultur negatif mendominasi. Jadi eh, eh, dalam budaya, dalam organisasi ada budaya. Nah, budaya yang besar itu dibagi lagi menjadi budaya kelompok. Ketika kita belajar tentang perilaku organisasi, pasti ada kelompok-kelompok. Nah, subculture itu yang disebut ya. Subculture negatif itu mendominasi. Itu mencirikan adanya patologi budaya organisasi. Kemudian nilai formal tidak dijalankan. Nah, selanjutnya adalah budaya menyalahkan, tidak mau bertanggung jawab, sukanya menyalahkan orang lain gitu ya, mencari kambing hitam mungkin ya. Kemudian minim integritas dan etika. Nah, ini merupakan salah satu atau ciri-ciri adanya patologi budaya organisasi. Nah, jenis patologi budaya organisasi yang pertama ini budaya toksik. Nah, kalau apa generasi Z itu kan sering ya istilah toksik toksik gitu ya. Nah, toksik itu seperti apa sih ya? Toksik di sini berarti penuh konflik internal dan tekanan ya. Jadi ada apa? Selalu ada konflik. Jadi dalam organisasinya itu tidak pernah damai gitu ya. Ada aja konflik yang terjadi. Kemudian budaya feodalistik. Nah, feodalistik ini kepatuhan mutlak kepada atasan. Jadi hierarkis ya, sangat kuat, takut pada atasan, minim dialog. Nah, ini Anda bisa memperhatikan nanti menganalisis apa budaya-budaya organisasi yang terjadi mungkin di tempat Anda bertugas atau Anda bekerja, gitu ya. Kemudian yang ketiga, budaya asal Bapak senang atau pencitraan semata. Jadi lebih mementingkan penampilan daripada hasil. Ini untuk budaya, jenis patologi budaya. Kemudian ada yang disebut budaya silo. Silo ini tidak ada kolaborasi antar bagian. Jadi masing-masing unit itu saling terisolasi. Tidak ada komunikasi gitu ya. Ya diam-diaman aja, saling tidak berkoordinasi dan sebagainya itu. Kemudian jenis patologi budaya organisasi yang lain adalah budaya anti inovasi. Jadi dalam organisasi ini muncul kecenderungan untuk menolak ide baru dan tetap mempertahankan status quo.
Ini yang disebut dengan jenis-jenis patologi budaya organisasi. Nah, penyebab dari patologi budaya organisasi adalah yang pertama, kepemimpinan yang otoriter dan tidak konsisten. Jadi kepemimpinan yang tidak konsisten itu akan memunculkan penyebab patologi budaya organisasi, gitu ya. Saya ingat Sinta dulu itu pernah meneliti ya hubungan antara kepemimpinan dengan budaya organisasi ya Sinta ya. Mana Sinta? Ya. Di penelitian Sinta itu ditemukan memang kepemimpinan itu sangat signifikan pengaruhnya terhadap budaya organisasi. Kemudian sistem reward yang tidak adil. Nah, ini pasti sering terjadi ya, tidak adil, tidak ada apa keputusan, tidak ada skep yang jelas tentang sistem reward ini juga akan memunculkan patologi budaya. Komunikasi internal yang tertutup dan lemahnya pengembangan budaya organisasi. Nah, ini juga akan menimbulkan apa? Ini munculnya patologi budaya organisasi. Nah, sehingga jika ada patologi dan tidak segera kita atasi, akan menimbulkan dampak. Nah, dampak yang pertama yang paling kelihatan adalah motivasi kerja akan turun. Kemudian produktivitas dan loyalitas menjadi rendah. Jadi kalau dalam kegiatan organisasi produktivitas itu sangat penting ya. Konflik internal meningkat dan gagalnya program atau inovasi. Ini yang menyebabkan atau dampak dari patologi budaya dalam suatu organisasi. Nah, jika kita tidak mengatasinya, maka akan menyebabkan organisasi kita menjadi hancur, gitu ya. Nah, untuk mengatasinya, kita perlu strategi. Yang pertama adalah audit budaya organisasi secara berkala. Nah, nanti kita akan mengauditnya dengan menggunakan alat ukur ya. Yang paling mudah adalah OCAI. Nanti kita akan pelajari terlebih lanjut. Kemudian pimpinan sebagai teladan budaya sehat. Pemimpin organisasi itu harus memberikan contoh yang baik sehingga akan ditiru oleh anak buahnya atau rekan-rekannya. Komunikasi terbuka dan partisipasi. Jadi dalam organisasi itu komunikasi harus selalu terbuka dan selalu ada ya. Dan melibatkan semua anggota organisasi sehingga tidak akan ada yang merasa diisolasikan atau terkucil gitu ya. Sehingga untuk mengatasinya, mengatasi patologi budaya itu salah satunya itu. Kemudian internalisasi nilai budaya positif. Jadi nilai-nilai budaya organisasi yang bagus, yang positif itu harus semakin disosialisasikan, harus semakin apa disampaikan ke anggota organisasi ya, harus sering diulang ya, diinternalisasi sehingga akan menjadi suatu prinsip atau nilai yang dipegang oleh anggota organisasi. Kemudian sistem penghargaan berbasis nilai sehingga dalam memberikan reward atau penghargaan itu semua anggota organisasi akan merasa adil ya, merasa mendapatkan keadilan.
Nah, mungkin ini eh, beberapa referensi yang bisa rekan-rekan ambil sebagai apa buku yang pertama tentunya SAIN ya, Organization Culture and Leadership, kemudian Cameron and Quinn, Diagnosing Organization Culture, Organization Behavior dari Robin and Judge, kemudian Understanding Organizational Culture dari Alvinson, dan Perilaku Organisasi dan Budaya Kerja oleh Mangkunagaran. Nah, ini yang dapat saya sampaikan tentang budaya organisasi, khususnya dalam budaya itu ada yang disebut dengan patologi budaya organisasi. Nah, patologi itu tadi penyimpangan-penyimpangan ya. Jadi eh, aktivitas-aktivitas yang kiranya dapat merugikan, dapat menyebabkan apa penurunan dari organisasi ataupun semua kegiatan yang bersifat negatif itu disebut dengan patologi budaya organisasi. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Bu Sinta izin bertanya, Bu. Iya, Cinta, monggo. Di penjelasan Ibu tadi itu di beberapa model yang Ibu jelaskan, Mhm. apakah dari setiap model itu ada keterbatasannya sesuai di organisasi Di setiap model, model atau jenis, anu apa, Cinta? yang dijelaskan tadi, Bu? Nah, itu di setiap organisasi atau apa berpengaruh ya, Bu, untuk keterbatasannya itu. Patologi, tentang patologi budaya organisasi. Iya. Ya, jadi kalau kita menganalisis ya tadi di sini disampaikan bagaimana kita tahu ada patologi dalam organisasi kita ya, ada patologi budaya dalam organisasi kita. Yang pertama itu kita harus melakukan pengukuran dulu, pengecekan dulu ya, pengecekan. Apakah ada patologinya? Dan kalau memang banyak, itu akan menyebabkan apa? Menyebabkan organisasi menjadi tidak sehat. Ya, karena ada sakit. Patologi itu adalah penyakit, sehingga harus bisa ditangani atau diminimalisasi setidaknya. Kalau tidak bisa dihilangkan, mungkin bisa diminimalisasi atau dilemahkan gitu kan ya. Nah, sebelumnya kita harus audit dulu budaya organisasi kita secara berkala. Apakah terjadi adanya patologi budaya dalam organisasi kita? Kita cek aja tadi ya, bagaimana ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya ini resisten terhadap perubahan. Kalau ada perubahan, semua anggota organisasi itu menolak. Nah, itu sudah menunjukkan suatu adanya patologi. Nah, kemudian ada konflik yang berkepanjangan, konflik internal mungkin ya. Kemudian nilai formal tidak dijalankan. Jadi kebiasaan, aturan atau aturan ya, kebiasaan yang baik, kemudian yang sudah secara formal ditetapkan oleh pimpinan organisasi itu tidak dijalankan. Nah, kemudian ada budaya saling menyalahkan. Ketika terjadi suatu apa ketidakcapaian suatu target, itu di antara pelaksana itu melakukan saling menyalahkan. Tidak ada yang mau bertanggung jawab. Nah, itu sudah ada ciri-ciri patologi budaya organisasi. Jadi itu. Jadi kita kumpulkan dari berapa persen anggota organisasi kita itu, apakah
eh, komposisinya yang mengalami ciri-ciri patologi itu sudah banyak atau masih sedikit. Jangan dibiarkan menjadi besar karena akan menyebabkan rusak ya, rusak tatanan nilai atau norma yang disebut budaya organisasi itu. Gitu, Cinta. Jadi ada memang kalau dibatasi itu mungkin eh, enggak, tapi sebelum dia menjadi besar itu kita harus meminimalkan. Gitu, Sinta. Nah, itu yang Ya. bisa saya sampaikan. Oke. Yang lain ada yang ditanyakan? Nah, untuk apa materi tentang patologi budaya ini, saya sudah menyiapkan karena kita rubriknya itu kan analitik ya. Jadi kita akan belajar di samping dengan tatap muka juga akan ada kasus yang nantinya teman-teman mahasiswa bisa diskusikan atau analisis bagaimana seorang patologi budaya yang terjadi pada organisasi gitu. Ada yang ditanyakan? Karena patologi ini nanti akan berkaitan dengan materi selanjutnya di minggu yang akan datang tentang evolusi dan pembelajaran budaya organisasi. Ya, jadi sebelum sebelum dia menjadi besar, kan gitu ya kalau sakit ya, sebelum menjadi menyebar kemana-mana maka kita minimalisasi gitu ya. Kalau tidak bisa dihilangkan, paling enggak dilemahkan. Karena patologi budaya organisasi ini akan menyebabkan tadi penurunan motivasi ya, kemudian produktivitas anggota organisasi juga akan berkurang ya. Itu yang menyebabkan dan jenis-jenisnya juga biasa sering kita temui, tapi mungkin kita menganggapnya itu sebagai suatu kebiasaan. Jadi secara tidak sadar kita itu di dalam organisasi kita itu pasti ada patologi-patologi itu, tapi masih sifatnya kecil ya, atau tidak luas sehingga kadang kita biarkan saja. Namun kalau kita tidak tanggap, ya akan bisa menyebabkan organisasi kita menjadi tidak efektif dan efisien. Itu teman-teman ada pertanyaan lagi tentang patologi. Tadi sudah saya sampaikan kalau lebih mendalami lagi tentang patologi budaya organisasi ini bisa merujuk pada referensi yang sudah saya tulis tadi. Ya. Ada pertanyaan? Masih cukup, Bu. Cukup? Nah, oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan dan dirasa cukup untuk pertemuan kali ini, terima kasih atas kehadirannya dan bisa saya akhiri ya tentang patologi budaya organisasi. Sampai ketemu lagi di materi tentang budaya organisasi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam. ketemu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Iya.